peta konsep. Dua ayat Al-Quran utama yang membahas tentang peran manusia sebagai khalifatullah fil yakni surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-Qasas ayat 77. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merencanakan penciptaan manusia dengan matang. Manusia dikarunia akal dan pikiran untuk mengemban tugas sebagai khalifah, pemimpin atau pengelola di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki dua tanggung jawab utama: memanfaatkan alam, memiliki wewenang untuk mengelola bumi demi memenuhi kebutuhan hidup. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Menjaga alam, memiliki tanggung jawab melekat untuk menjaga seluruh isi tubuh dan kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 60. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Ayat 77. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Aturan hidup seimbang dengan mengutamakan akhirat tanpa melupakan dunia. Dunia dijadikan bekal untuk mencapai ridho Allah di akhirat. Larangan bersikap serakah dan hanya mengejar kesenangan duniawi. Perintah untuk berbuat baik kepada sesama dan menyebarkan kasih sayang atau rahmatan lil alamin. Implementasi kasih sayang dan perilaku nyata. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa rahmat Allah berkaitan erat dengan cara kita memperlakukan makhluknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2319. Orang yang tidak menyayangi manusia yang lain tidak akan disayangi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Engkau lihat orang-orang mukmin di dalam saling kasih sayang, hubungan yang hangat dan merasakan di antara mereka seperti di tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh, maka seluruh tubuh itu akan merasakan demam yang tidak bisa tidur. Aku pelajar sebagai khalifah, peduli lingkungan, mengurangi sampah plastik sekali pakai, menanam, merawat, dan tidak merusak tanaman, belajar bersama dan saling membantu sesama teman, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang terhadap sesama makhluk, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa jika kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau,
dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak menyayangi manusia yang lain tidak akan disayangi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim nomor 2319. Perilaku pelajar sebagai khalifah sebagai pelajar muslim. Terdapat banyak cara untuk menunjukkan perilaku sebagai khalifah yang berusaha memakmurkan dunia, menebar kasih sayang, dan berbuat kebaikan. Contohnya antara lain melakukan perilaku peduli lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, menanam, merawat, dan tidak merusak tanaman, belajar bersama teman, saling menghormati, saling membantu, saling menghargai, dan lain-lain. Para mukmin, kita harus menunjukkan sikap peduli satu sama lain sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Engkau lihat orang-orang mukmin di dalam saling kasih sayang, hubungan yang hangat dan merasakan di antara mereka seperti tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh, maka seluruh tubuh itu akan merasakan demam yang tidak bisa tidur. HR Bukhari.